Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas pengembangan matematika yang judulnya adalah pengembangan konsep eksponen, bilangan bulat, real, dan pembelajarannya. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan matematika, dosen pengampu yaitu Profesor Kartono. Disusun oleh kami kelompok 5, yang pertama, saya sendiri, Dina Rosyada, yang kedua, Ibu Heni Suci Lestari, yang ketiga, Ibu Rani Susanti. Tujuan pembahasannya yaitu yang pertama, mengetahui pengertian bilangan eksponen, yang kedua, mengetahui pengembangan konsep bilangan eksponen dalam pembelajaran, yang ketiga, mengetahui pengertian bilangan bulat, yang keempat, mengetahui pengembangan konsep bilangan bulat dalam pembelajaran, yang kelima, mengetahui pengertian bilangan real, dan yang terakhir, mengetahui pengembangan konsep bilangan real dalam pembelajaran. Yang pertama, bilangan real. Pengertiannya yaitu yang pertama bilangan eksponen. Pengertian bilangan eksponen. Bilangan eksponen disebut juga bilangan pangkat. Perpangkatan bilangan asli hanyalah notasi singkat untuk perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Pengembangan konsep bilangan eksponen dalam pembelajaran. Notasi eksponensial adalah cara untuk menyatakan hasil perkalian berulang dengan berulang nomor yang sama. Notasi eksponensial jauh lebih efisien untuk menyampaikan informasi numerik atau kuantitatif. Eksponen bilangan bulat adalah bentuk dari pengulangan perkalian beberapa kali bilangan itu sendiri. Contohnya 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Konvensi simbolisme juga harus dipelajari. Yang pertama adalah bahwa eksponen berlaku untuk basis langsungnya. Pangkat diterapkan pada dasar yang dekat. Contohnya, 2 ditambah 5 pangkat 3, maka pangkat 3 hanya diterapkan pada angka 5. Sehingga ekspresi tersebut sama dengan 2 ditambah kurung buka 5 kali 5 kali 5 kurung tutup. Contoh lainnya, kurung buka 2 ditambah 5 kurung tutup pangkat 3. Angka 3 adalah pangkat dari 2 dan 2 ditambah 5. Maka dapat dituliskan kurung buka 2 ditambah 5 kurung tutup kali kurung buka 2 ditambah 5 kurung tutup kali 2 ditambah 5 kurung tutup atau 7 kali 7 kali 7. Untuk eksponen biasanya digunakan dalam soal adalah bentuk kuadrat atau pangkat 2 dan pangkat 3. Contohnya pada soal kubus, persegi, dan kubus. Contohnya, Vina melihat ada daerah berbentuk persegi yang memiliki ukuran panjang sisinya 4 meter dan 10 meter. Berapakah luas masing-masing? Maka dapat kita tuliskan luas dengan panjang sisi 4 meter sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4, yaitu 16 meter persegi. Sedangkan luas dengan sisi 10 meter sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 meter persegi. Untuk volume kubus biasanya kita bertemu dengan kubik atau pangkat 3. Contohnya, diketahui panjang rusuk kubus 2 cm, maka berapakah isinya? Yaitu caranya, maka bisa dituliskan isinya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 meter kubik. Urutan operasi bilangan yang melibatkan perkalian dan pembagian, maka perkalian dan pembagian dikerjakan sebelum penjumlahan dan pengurangan. Karena perpangkatan adalah perkalian yang berulang, maka perpangkatan juga dikerjakan sebelum penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 5 ditambah 4 kali 2 dikurang 6 dibagi 3, maka 4 kali 2 dan 6 dibagi 3 dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga hasilnya menjadi 5 ditambah kurung buka 4 kali 2 kurung tutup, dikurangi kurung buka 6 bagi 3 kurung tutup, sama dengan 5 ditambah 4 kali 2 tadi 8, dikurangi 6 dibagi 3, 2. Yaitu hasilnya 13 kurangi 2 sama dengan 11. Pangkat bulat positif. Bilangan bulat positif yaitu bilangan bulat atau bukan pecahan
yang nilainya lebih dari 1. Apabila N adalah sebuah bilangan bulat positif dan A merupakan bilangan tiyel, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian N. Perkalian N faktor yang masing-masing faktornya adalah A adalah A. Jadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Dan A pangkat 1 sama dengan A. Notasi A pangkat N dapat dibaca A pangkat N disebut bilangan berpangkat. A disebut bilangan pokok dari A pangkat N disebut eksponen atau pangkat dari A. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif, bilangan berpangkat bulat negatif bukan merupakan bilangan berpangkat dalam arti sesungguhnya. Hal ini karena bentuk bilangan berpangkat bulat negatif bukan merupakan hasil perkalian dari beberapa bilangan dengan faktor-faktor yang sama. A pangkat negatif N merupakan kebalikan dari A pangkat N. Bisa dituliskan A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Misalnya 10 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat negatif 1 sama dengan 0,1. 10 pangkat negatif 2 sama dengan 0,01. 10 pangkat negatif 3 sama dengan 0,01. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Rani Susanti. Terima kasih, Ibu Dina. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari A. Bilangan bulat negatif, terdiri dari himpunan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. B. Bilangan 0. C. Bilangan asli atau bilangan bulat positif, terdiri dari himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, yang dapat terbagi menjadi bilangan ganjil, terdiri dari himpunan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan genap terdiri dari himpunan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan prima terdiri dari himpunan bilangan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan komposit, himpunan bilangan dari 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, dan seterusnya. Next. Penggunaan bilangan bulat. Bilangan bulat hampir setiap hari siswa berinteraksi dengan angka negatif atau mengalami fenomena yang negatif. Contoh, suhu, ketinggian, untung atau rugi. Umumnya, nilai negatif diperkenalkan dengan bilangan bulat, dan negatif atau kebalikannya, bukan dengan pecahan atau desimal. Konteks kuantitas. Banyak konteks nyata untuk bilangan negatif. Selain itu, garis bilangan merupakan alat yang baik untuk mempelajari operasi yang berkaitan dengan bilangan bulat dan operasi pecahan. Next. Bilangan negatif didefinisikan dalam bentuk bilangan bulat. Oleh karena itu, definisi negatif 3 adalah solusi dari persamaan 3 ditambah titik-titik sama dengan 0. Secara umum, kebalikan dari N adalah solusinya. Ke N ditambah titik-titik sama dengan 0. Jika N adalah bilangan positif, kebalikan dari N adalah angka negatif. Oleh karena itu, himpunan bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, kebalikan dari keseluruhan angka, dan angka negatif, dan 0, yang tidak positif atau negatif. Next. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Prinsip penggunaan. Posisi awal aktivitas peragaan harus dimulai dari skala 0. Jika bilangan pertamanya positif, maka ujung anak panah diarahkan ke bilangan positif dan bergerak maju dengan skala yang besarnya sama dengan bilangan pertama. Jika bilangan pertamanya negatif, maka ujung anak panah diarahkan ke bilangan negatif dan bergerak maju. Penjumlahan digerakkan maju dan pengurangan digerakkan mundur.
Garis bilangan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, ini terlihat jarak dari 0 atau nilai absolut dari angka tersebut. Selain itu, ini adalah alat yang sangat baik untuk memodelkan operasi. Lompatan dapat ditampilkan dengan cara yang sama seperti dengan keseluruhan angka dan pecahan dalam operasi pemodelan. Panah dapat digunakan untuk menunjukkan jarak dan arah. Misalnya, 4 dapat dimodelkan dengan panah 4 unit panjang mengarah ke kanan, dan negatif 3 dimodelkan dengan panah 3 unit yang panjangnya menunjuk ke kiri. Panah membantu siswa memikirkan jumlah integer sebagai jarak terarah. Panah positif tidak pernah menunjuk ke kiri, dan panah negatif tidak pernah menunjuk ke kanan. Selanjutnya, setiap panah merupakan besaran dengan kedua panjangnya. Besaran atau nilai absolut dan arah tanda atau tanda. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Heni. Silakan, Ibu Heni. Terima kasih. Berikutnya yaitu materi tentang penjumlahan bilangan bulat dengan cara penghitungan menggunakan garis bilangan. Yaitu yang mana apabila bilangan yang dijumlahkan yaitu bilangan positif, maka panah menghadap ke kanan. Apabila ditambah dengan positif, maka panah bergerak maju. Artinya pada penjumlahan bilangan bulat, tanda positif pada bilangan ini menunjukkan bahwa model menghadap ke arah kanan. Apabila bilangan yaitu bilangan negatif, maka model menghadap kiri. Karena operasinya penjumlahan, maka panah bergerak maju. Sehingga hasil yang ditunjukkan nanti berhenti di posisi mana pada garis bilangan itu menunjukkan hasil dari operasi bilangan tersebut. Contohnya yaitu seperti bilangan positif 3 ditambah negatif 5, yaitu awalnya model menghadap ke kanan, kemudian bergerak maju sebanyak 3 langkah. Lalu karena ditambah dengan negatif 5, maka model berbalik arah menghadap ke kiri, kemudian bergerak maju sebanyak 5 langkah, sehingga berhenti pada bilangan negatif 2. Maka hasil dari 3 ditambah negatif 5 adalah negatif 2. Selanjutnya, next. Untuk operasi berikutnya yaitu pengurangan bilangan bulat. Dengan konsep yang sama, yaitu untuk bilangan positif menghadap ke arah kanan dan bilangan negatif menghadap ke arah kiri. Kemudian untuk pengurangan, maka model bergerak mundur. Sebagai contohnya, bilangan 3 dikurangi negatif 5, maka hasilnya yaitu dengan melangkah sebanyak 3 langkah ke kanan karena 3 positif, kemudian berbalik arah menghadap ke kiri karena 5 negatif, kemudian bergerak mundur karena ini dikurangi sehingga berhenti pada posisi 8, sehingga hasil dari 3 dikurangi negatif 5 sama dengan 8. Selanjutnya, untuk operasi yang ketiga yaitu perkalian bilangan bulat, konsepnya yaitu hampir sama dengan untuk penjumlahan dan pengurangan, hanya saja untuk penghitungannya dengan cara melakukan lompatan atau melompat sebanyak bilangan pengali. Untuk perkalian bilangan bulat positif dan positif seperti 4 dikali 2, itu bisa dengan cara meletakkan model pada angka 0 dan menghadap bilangan positif karena bilangan 2 yaitu bilangan positif sehingga menghadap ke kanan. Kemudian maju atau melompat sebanyak 4 lompatan dengan setiap lompatan sebanyak 2 garis sehingga berhenti pada bilangan 8. Maka hasil dari 4 kali 2 adalah 8. Sebagai contoh untuk perkalian bilangan bulat antara bilangan bulat positif dan negatif yaitu 3 kali negatif 4, maka bisa dengan cara meletakkan model pada angka 0 kemudian menghadap ke bilangan negatif karena bilangan pengalinya yaitu negatif sehingga menghadap ke kiri. Kemudian melangkahkan model
sebanyak 3 kali lompatan dengan masing-masing lompatan sebanyak 4 garis, sehingga berhenti pada bilangan negatif 12. Jadi hasil dari 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Untuk contoh perkalian selanjutnya, yaitu bilangan negatif dengan negatif. Contohnya negatif 2 dikali negatif 3. Ini juga sama menghadap ke arah negatif atau kiri karena pengalinya berupa bilangan negatif 3. Kemudian mundur sebanyak 2 kali lompatan dengan masing-masing lompatan sebanyak 3 garis sehingga berhenti pada angka 6. Maka hasil negatif 2 kali negatif 3 adalah 6. Berikutnya, D. Pembagian bilangan bulat. Dalam perhitungan pembagian bilangan bulat tentu ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu A, ini sebagai perumpamaan bilangan yang dibagi, sementara B sebagai perumpamaan bilangan pembagi. Dengan ketentuan jika B atau pembagi lebih besar dari 0 atau positif, maka posisi awal model menghadap ke kanan atau positif. Jika B atau pembaginya kurang dari 0 atau negatif, maka posisi awal model menghadap ke kiri atau ke arah bilangan negatif. Untuk hasilnya ditentukan dari banyaknya lompatan yang dilakukan. Kemudian apakah hasilnya positif atau negatif ditentukan dari gerakan yang dilakukan, apakah maju atau mundur. Jika mundur maka hasilnya negatif, dan jika maju maka hasilnya positif. Selanjutnya, contoh pembagian bilangan bulat untuk positif dan positif. 20 dibagi 4, yaitu 20 sebagai bilangan yang dibagi atau diumpamakan dengan A, dan 4 sebagai pembagi atau diumpamakan dengan B. B lebih besar dari 0 atau positif, maka posisi awal menghadap ke kanan. Dari angka 0, maka melompat maju untuk sampai pada bilangan yang dibagi, yaitu 20 sebanyak tiap lompatan sebanyak 4 garis. Untuk mencapai angka 20, maka memerlukan sebanyak 5 kali lompatan, sehingga hasilnya adalah positif 5, karena melompatnya sebanyak 5, dan melompatnya maju, maka hasilnya positif. Untuk contoh berikutnya, pembagian bilangan positif dengan negatif. Dengan bilangan pembagi kurang dari 0 atau negatif, maka posisi awal menghadap ke kiri. Dari angka 0, untuk mencapai bilangan yang dibagi yaitu 8, maka harus melompat mundur dengan setiap lompatan sebanyak 4 garis, maka memerlukan 2 kali lompatan dengan cara mundur. Karena bergerak mundur, maka hasilnya negatif, sehingga 8 dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 2. Berikutnya, untuk pembagian bilangan bulat negatif dan positif atau negatif dan negatif, ini juga dengan konsep yang sama. Apabila mencapai bilangan yang dibagi mundur maka hasilnya negatif. Apabila untuk mencapai bilangan yang dibagi maju maka hasilnya positif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bilangan real. Bilangan real dapat disebut sebagai bilangan nyata. Dikatakan sebagai bilangan yang nyata atau real karena suatu bilangan tersebut dapat digunakan dalam operasi bilangan seperti yang dilakukan biasanya. Bilangan real dilambangkan dengan simbol R. Selanjutnya, pengembangan konsep bilangan real. Bilangan real terbagi menjadi 2, yaitu bilangan rasional dan irasional. Selanjutnya, 1. Bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Contoh, 2/3, 3/7, 11/23, dan sebagainya. Bilangan rasional terdiri dari himpunan semua bilangan yang bisa dipresentasikan sebagai pecahan atau rasio bilangan bulat dengan bilangan bulat. Bahkan, ketika angka ditulis sebagai bilangan bulat, dapat ditulis juga sebagai pecahan. Himpunan bilangan rasional dilambangkan dengan huruf
I. Selanjutnya, yang kedua yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah himpunan semua bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Pengertian lain adalah bilangan desimal yang tidak berulang atau tidak berpola. Misalnya seperti pada pi, e, atau log 2. Himpunan bilangan ini dilambangkan dengan huruf I. Bilangan desimal tanpa akhir, bilangan real yang bukan bilangan rasional adalah bilangan irasional. Misalnya ada bilangan desimal seperti 3,101001001000 dan seterusnya. Karena bagian desimal bilangan-bilangan ini tidak berpola atau tidak berulang dan tidak berhingga, sehingga contoh tersebut merupakan contoh bilangan irasional. Contoh lainnya seperti bilangan akar 2 dan pi, ini juga adalah contoh bilangan irasional. Demikian daftar pustaka dari materi yang kami presentasikan. Berikut merupakan akhir dari presentasi kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau ada materi yang kurang sesuai, kami mohon masukan yang membangun. Selanjutnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang terakhir kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.